Only a couple of minutes left if we're right. Is that the baby? Mom! Charles! Put your fingers inside the incision. It's closing around my fingers. Keep pulling it apart. Okay. Got it. Film dibuka dengan diperlihatkan satu keluarga yang nantinya akan menjadi karakter inti dalam film sedang menikmati liburan mereka ke suatu resort yang terletak di tepi pantai. Sang ayah beserta ibu bernama Guy dan Priska, sedangkan kedua putra dan putri mereka bernama Maddox dan Trent. Will this place have scuba diving? Stop wishing away this moment. Look out the window. Look how pretty it is. Singkat cerita, setibanya mereka di resort mewah yang dimaksud, mereka langsung disambut dan dilayani sangat baik oleh para karyawan di sana. Sementara ibu dan ayah mereka sedang sibuk menikmati setiap jamuan serta fasilitas yang ada. Maddox dan Trent secara kebetulan bertemu dan berkenalan dengan seorang bocil yang mengaku kalau dirinya merupakan keponakan dari pemilik tempat tersebut. Bocil misterius yang berusia sekitar 5-7 tahunan ini bernama Idlib. I'm Idlib. Say hi, Trent. My uncle's the resort manager here. Hi. Sesampainya di dalam kamar yang telah mereka pesan, semuanya nampak sangat senang dan bahagia. Tak terkecuali dengan Maddox dan Trent yang tak hentinya mondar-mandir berlarian ke sana kemari karena saking girangnya. Baru juga mengganti pakaian mereka dengan outfit pantai, Maddox dan Trent malah dikerjai oleh ayah mereka sendiri yang berkata kalau anak kecil dilarang masuk ke area pantai. No kids week? That's not true. It says no kids. Priska, you should have checked. Let me see that. It's your mom's fault. No, really. No, it says this. No, she should have checked. It says this. Setibanya mereka di pantai, Idlib langsung menghampiri serta mengajak bermain Trent. Lucunya kedua bocil polos ini mempunyai cara yang cukup unik guna menghabiskan waktu bersama di bawah teriknya matahari. Mereka menghampiri setiap pengunjung pantai, lalu dengan begitu randomnya menanyai satu persatu nama beserta profesi yang mereka jalani. I'm Greg Mitchell. I'm a cop. Cool. And I'm Melly Mitchell. I'm a dancer. Wow, that's cool. Jika kalian berpikiran kalau motif utama Guy dan Priska datang ke resort ini murni untuk menghibur atau menyenangkan hati kedua putra dan putri mereka, maka kalian salah. Ternyata dalam kurun waktu terakhir Guy dan Priska mengalami konflik keharmonisan dalam rumah tangga yang membuat keduanya dengan sangat terpaksa harus melangsungkan perceraian dalam waktu dekat. Maka dari itu mereka sepakat memberi satu liburan terakhir kepada Maddox dan Trent sebelum benar-benar memberitahu keduanya tentang rencana perpisahan mereka. We were on a course to separate. That's confusing enough for us. We agreed. We'd give them one last vacation before telling them. I can't understand why we don't take into consideration. That shouldn't affect anything. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Maddox dan Trent sedang menunggu kedua orang tua mereka selesai berdebat. Tak lama kemudian, Trent mulai teringat akan satu pesan berisikan permainan kode rahasia yang pada siang sebelumnya diberikan Idlib kepadanya. Sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang menikmati kemesraan mereka di sebuah pantai yang mana lokasinya nampak berbeda dengan pantai yang didatangi oleh keluarga Guy sebelumnya. Entah mengapa pantai yang didatangi oleh kedua remaja ini nampak jauh lebih sepi dari pengunjung serta lokasinya yang bersebelahan dengan tebing-tebing bebatuan yang sangat tinggi. Kembali di resort, kita diperlihatkan karakter dari keluarga lain yang kebetulan sedang berlibur di tempat yang sama dengan keluarga Guy. Pria parubaya yang berprofesi sebagai seorang dokter bedah ini bernama Charles. Kala itu dia dibuat risih dengan gestur dari istrinya sendiri yang bernama Crystal yang seolah sedang menggoda salah seorang pelayan yang sedang menjalankan tugasnya. Di waktu yang sama, sang pemilik resort nampak sedang menawarkan sesuatu kepada keluarga Guy dan Priska. Dia menyarankan kedua pasangan suami istri yang hendak bercerai ini untuk mengunjungi salah satu cagar alam yang menurutnya masih belum terjamah oleh kebanyakan orang.
There's a private beach on the nature preserve side of the island. It's impossible to find. It's surrounded by stunning rocks, very unusual minerals. I only recommend it to certain guests. It's a once-in-a-lifetime experience, a natural anomaly. Di tengah ajakan sang pemilik resort, Trent menyapa teman barunya yang nampak sedang memperhatikan dirinya beserta yang lain dari kejauhan, namun dengan tatapan serta raut wajah sedikit cemas. Sementara itu, Charles membantu salah satu pengunjung lain yang tiba-tiba mengalami kejang akibat gejala epilepsinya yang mulai kambuh. Karena kebetulan sang suami berprofesi sebagai seorang perawat, gejala kejang yang dialami wanita berkulit hitam ini dapat segera diredakan dengan metode yang benar. My goodness. Let's get you something to drink. Karena sebelumnya, Guy dan Priska telah menerima tawaran yang diberikan oleh pemilik resort, mereka pun bersiap-siap menuju ke tempat yang dimaksud. Sesaat sebelum benar-benar pergi, Trent mendapati ada kode rahasia yang ditinggalkan oleh Idlib pada tas ransel miliknya. Usai menunggu kedatangan keluarga Charles yang ternyata ikut masuk ke dalam rombongan mereka, sang supir bus yang sudah ditugaskan oleh pemilik resort kemudian meminta kepada semua orang untuk memeriksa kembali setiap barang bawaannya. Okay, guest checklist. Books, sunscreen. Did everybody leave their passports in their safes? I don't want anybody to lose anything. Yeah. Di tengah perjalanan kita akhirnya paham kalau tempat cagar alam yang direkomendasikan oleh si pemilik resort ternyata merupakan tempat yang ilegal untuk umum. Sesampainya di tempat tersebut, entah mengapa si supir malah tidak mau menemani atau setidaknya sekedar membimbing perjalanan para wisatawannya. Dia terkesan seolah enggan untuk melanjutkan perjalanan sembari memberitahu para kliennya kalau tempat yang mereka tuju sudah sangat dekat. Elderly person here and a child. I'm sorry, I gotta get back, but it's not far. Just walk down, you'll see a beautiful slot canyon. Walk through that in a few minutes, you'll be there. Enjoy, everybody. Usai beberapa menit berjalan kaki melintasi celah ngarai yang sebelumnya dimaksud oleh si supir, keluarga Guy dan keluarga Charles akhirnya sampai di pantai yang direkomendasikan oleh pihak resort kepada mereka. Dan benar saja pantai tersebut terlihat sangat indah dan menakjubkan. Sama halnya seperti tempat wisata alam yang masih belum terjamah oleh banyak orang, pantai yang mereka pijaki saat ini nampak begitu bersih dari polusi maupun sampah manusia. Tak hanya itu, satu hal yang membuatnya berbeda dari kebanyakan pantai yang lain adalah lokasinya yang dikelilingi oleh tebing bebatuan mineral yang menjulang cukup tinggi. Lantas semua orang tak terkecuali dengan keluarga Charles langsung menikmati setiap momen liburan mereka di pantai eksotis ini. Begitu juga dengan Maddox dan Trent yang pada saat ini telah menemukan teman bermain baru yang bernama Kara. Walaupun cukup disayangkan kalau kebahagiaan dari dua bocil ini tidak dibarengi dengan keharmonisan Guy dan Priska yang secara diam-diam menyembunyikan keretakan hubungan antara keduanya dari kedua putra dan putri mereka. Di tengah keseruan ketiga bocil polos ini yang tak hentinya bermain kesana kemari, Maddox secara tak sengaja menemukan begitu banyak barang-barang milik orang lain yang datang sebelum mereka, yang entah mengapa sudah dalam posisi terkumpul ke area tertentu akibat tersapu oleh ombak lautan. Hey, Mom! From the hotel! They're so rusted! Put that down! You can get infected or you cut yourself. Selang beberapa saat kemudian, Maddox menjadi orang pertama yang menyadari akan keberadaan orang lain sebelum mereka. Rupanya dia mengenali sosok pria kekar berkulit hitam yang sebelumnya sempat diperlihatkan sedang berduaan bersama sang kekasih. Sembari berteriak kepada ayahnya kalau pria tersebut adalah seorang rapper terkenal yang bernama Mid-Sized Brandon. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Trent yang kala itu sedang bermain petak umpet bersama yang lainnya mencoba bersembunyi di salah satu celah bebatuan karang, tanpa menyadari kalau ada sesuatu yang bakalan membuatnya menjerit ketakutan.
Mom! 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 Ternyata Trent baru saja menemukan sosok mayat wanita tanpa busana yang masih belum diketahui siapa identitas serta apa penyebab kematiannya. Dikala semua orang sedang sibuk mengevakuasi jenazah wanita tersebut, Brendan akhirnya berjalan mendekat ke arah kerumunan sembari memperlihatkan hidungnya yang terus-menerus mengalami mimisan. Oh, damn. Dia kemudian memberitahukan kepada yang lainnya bahwasannya wanita tanpa busana tersebut tak lain dan tak bukan adalah kekasihnya sendiri. Meski awalnya Charles dan Guy tak hentinya menaruh kecurigaan terhadap si Brendan, akan tetapi Brendan justru tetap bersikeras kalau dirinya sama sekali tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kekasihnya. Malahan sejak beberapa jam yang lalu, si Brendan lah yang justru kehilangan jejak dari sang kekasih yang memutuskan untuk berenang sendirian. Di saat yang sama, Ibunda Charles memberitahu sang menantu kalau dia mulai merasakan ada yang tak beres dengan dadanya. Akan tetapi si Crystal malah tak begitu menghiraukan setiap perkataan mertuanya yang sudah berusia senja tersebut. Di tengah perdebatan antara Guy dengan Brendan, mereka kedatangan dua pengunjung baru yang sebelumnya sempat terlihat mengalami gejala epilepsi ketika masih berada di resort. Pasangan suami istri berbeda ras ini bernama Jarin dan Patricia. Jarin dan Patricia dibuat heran dengan ekspresi semua orang yang sedang berkumpul, yang di saat mereka datang sudah memasang raut wajah penuh kecemasan. Setidaknya sampai si Charles menunjuk ke arah mayat wanita tanpa busana yang baru saja mereka temukan di pantai. Pada momen ini, Charles masih saja terus menuduh si Brendan sebagai satu-satunya orang yang dia yakini terlibat dalam kematian misterius dari kekasihnya sendiri. Padahal si Brendan sudah menjelaskan kepada yang lainnya kalau mendiang pacarnya hanya pergi untuk berenang dan tidak pernah kembali. Tak lama kemudian, Crystal memberitahu sang suami kalau ibu mertuanya saat ini sedang mengalami gejala sesak napas sebelum pada akhirnya ikut menjadi salah satu yang meninggal di pantai. I didn't do anything, Charles. You guys just walked away. And she just stopped breathing all of a sudden. Maybe she was peaceful. Could you step back, please? We'll take the kids away from here. Dikala keluarga Charles sibuk dengan kematian ibunda mereka yang terbilang mendadak, Jarin beserta yang lainnya masih fokus mencari sinyal jaringan yang rupanya sulit ditemukan di area pantai ini. Jarin yang berencana kembali menemui orang yang membawa dirinya kemari, tiba-tiba mengalami peristiwa yang sulit dicerna oleh akal sehat. Sesaat setelah tersadar, Jarin berkata kepada yang lainnya kalau dirinya baru saja merasakan sensasi hentakan di kepalanya sebelum pada akhirnya pingsan dan berakhir kembali di pantai. Belum bisa bernafas lega atas kematian ibunda Charles, semua orang kembali dibuat kebingungan dengan anomali aneh yang terjadi kepada anak-anak mereka. Jarin dan Patricia yang kala itu sedang asik mengobrol dengan Maddox dan Trent. Secara perlahan merasa ada yang tak beres dengan usia kedua bocil di hadapan mereka yang dinilai terpaut cukup jauh dari segi fisik yang diperlihatkan. How old are you guys? I'm 6. No. Really, are you 10, 11? He's not lying. He's 6. Tak lama kemudian, mereka kedatangan si Priska yang sejak beberapa menit yang lalu terus mencari keberadaan dua anaknya. Tanpa menyadari kalau dua bocil yang dia cari ternyata sedang berada di hadapan Jarin dan Patricia. Have you seen my children? Is everyone trying to play a joke on us? What? Aren't these your children? I'm right here, Mom. Mom? Mom. Why are you looking at me like that? Tak hanya si Priska yang nampak masih sulit percaya akan perubahan fisik dari kedua anaknya yang seketika tumbuh secara drastis. Gay juga masih tak percaya jika remaja cantik yang tiba-tiba datang memeluk erat tubuhnya, tak lain dan tak bukan adalah putri kandungnya sendiri.
Sementara itu, di waktu yang sama, Charles mendapati Brendan seketika nampak sedang lari terbirit-birit menjauh dari kelompok. Dia pun lekas berusaha mengikuti kemana arah perginya si Brendan, meski pada akhirnya aksi kejar-kejaran yang mereka lakukan di celah tebing malah berujung tidak baik. Mereka mengalami anomali janggal yang serupa seperti yang pernah dialami oleh Jarin beberapa jam sebelumnya. Tubuh Charles dan Brendan ditemukan terdampar di luar area tebing dengan gejala pusing yang sangat hebat, seakan ada sesuatu yang menekan kepala mereka. Menyadari akan hal tersebut, semua orang pun berkumpul dalam upaya menyusun rencana untuk bisa keluar dari pantai misterius tersebut. Walau sudah sepakat untuk saling bergandengan tangan dikala memasuki celah ngarai, namun tetap saja upaya pelarian mereka selalu berakhir nihil. Ditambah lagi akan fakta mencengangkan yang masih sulit diterima akal sehat mengenai ketiga bocil mereka yang entah bagaimana caranya bisa tumbuh begitu cepat. Belum usai dengan permasalahan yang mereka hadapi saat ini, si Charles malah secara diam-diam mengeluar pisau miliknya, lalu seketika melakukan tindakan yang sangat tak terduga. He's got a knife! Bukannya menjelaskan apa maksud dan tujuan dirinya menebas wajah Brendan, si Charles malah mengucapkan beberapa kalimat yang tidak beraturan, seakan isi dalam kepalanya saat itu sedang tidak karuan. Bahkan dia sendiri juga tak tahu apa yang menyebabkan dirinya melakukan aksi berbahaya tersebut terhadap Brendan. Listen, I don't know why I did that. I thought he was going to hurt me. Sorry. Keanehan tak berhenti di situ saja, Jarin beserta yang lainnya dibuat tercengang saat mendapati luka pada pipi Brendan tiba-tiba sembuh dan hilang dengan begitu cepat. Pada momen ini Brendan akhirnya berkata jujur kepada yang lainnya kalau dirinya beserta sang kekasih yang telah ditemukan tewas tanpa sebab yang jelas. Ternyata sama-sama menderita penyakit yang terbilang cukup sulit untuk disembuhkan. Dia mengaku kalau dirinya mengidap sejenis penyakit pembekuan darah yang biasa disebut dengan istilah hemofilia, yang menjadi alasan utama mengapa hidungnya sering mengeluarkan darah. Sedangkan mendiang sang kekasih pernah bercerita kepada Brendan kalau dirinya terdiagnosis multiple sclerosis, yaitu semacam penyakit gangguan syaraf yang membuat penderitanya kehilangan kemampuan dari setiap indera pada tubuhnya. Mendengar pernyataan Brendan barusan membuat Patricia berani mengambil kesimpulan kalau kemungkinan besar semua orang yang datang kemari membawa serta mengidap setiap jenis penyakit yang berbeda-beda. Karena pertumbuhan Mad Dogs yang teramat drastis memaksa Priska untuk memberikan salah satu pakaian dalamnya kepada putri kandungnya tersebut. Sementara itu, Charles beserta yang lainnya harus menerima kenyataan mengejutkan di mana anjing kesayangan mereka baru saja mati secara mendadak. Dog has died! Oh my god. Oh my god. It was only just alive. Mom, hold on to me. What's happening? Ketika semua orang kembali berkumpul, Jarin merencanakan strategi pelariannya yang lain. Satu rencana yang mengharuskan siapapun dengan tubuh primanya untuk bisa berenang cukup jauh melawan terpaan arus lautan, melampaui tebing di pesisir pantai hingga menemukan pantai yang lain. Namun cukup disayangkan kalau tak ada satupun orang yang bisa berenang sejauh seperti yang sudah diperkirakan oleh Jarin. Di tengah suasana yang masih genting, Patricia membimbing yang lainnya untuk bersedia mengutarakan apa saja jenis penyakit dalam yang diderita. Dimulai dari Kristal yang memberitahu kepada semua orang mengenai sang suami yang belakangan ini memang sedang mengalami banyak tekanan sebagai seorang dokter bedah. Kemudian berlanjut dengan Guy yang pada akhirnya menceritakan tentang tumor jinak yang tumbuh di dalam tubuh istrinya. Dan benar saja hanya selang beberapa menit memberitahukan hal tersebut, Priska tiba-tiba mengalami sesak nafas hingga tak sadarkan diri. Guy yang semakin bingung sekaligus panik sama sekali tak tahu harus berbuat apa demi bisa menyelamatkan nyawa sang istri. Lantas para orang dewasa pun mencoba membantunya dengan cara melakukan prosedur operasi pengangkatan tumor secara dadakan. Charles yang sejak awal berprofesi sebagai seorang dokter bedah langsung memulai sayatan pertamanya. Akan tetapi,
dikarenakan anomali aneh yang sejak awal menjadi permasalahan utama mereka di tempat terkutuk ini. Luka sayatan pisau yang dibuat oleh Charles pada perut Priska seketika sembuh dan menutup hanya dalam hitungan detik. Untung saja Jarin tak mau kehabisan akal. Dia meminta semua orang untuk memasukkan tangan mereka ke dalam perut Priska dalam upaya agar luka irisan yang dibuat oleh Charles tetap terbuka. Dan benar saja cara tersebut ternyata membuahkan hasil. Mereka berhasil mengangkat tumor yang secara mengejutkan telah tumbuh seukuran buah melon keluar dari dalam tubuh Priska. Dan luka irisan pada perut Priska pun juga ikut sembuh dengan cepat setelah prosedur pengangkatan selesai. Di tengah kebahagiaan semua orang akan keberhasilan mereka menyelamatkan nyawa Priska, Brendan dibuat terkejut ketika mendapati mayat sang kekasih. Kini telah sepenuhnya membusuk menjadi tulang belulang hanya dalam kurun waktu beberapa jam saja. Sontak kejadian di luar nalar tersebut membuat semua orang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal yang berhubungan secara langsung dengan waktu yang berjalan di area pantai. You have wrinkles. Sementara itu di tempat lain, dikala para orang tua sedang sibuk memperhitungkan waktu yang bergulir begitu cepat di tempat misterius ini, Trent malah menghabiskan waktunya berduaan dengan putri Charles yang bernama Kara, yang semakin kesini semakin tumbuh dewasa dengan sangat cepat. Bahkan keduanya dengan begitu beraninya mencoba sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh anak-anak seusia mereka. Beralih ke para orang tua yang sampai detik ini masih berusaha membedah serta menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi di dalam pantai misterius ini. Si Jarin yang sejak awal ahli dalam bidang biologi meyakini bahwasannya mineral yang terkandung dalam tebing bebatuan tinggi yang mengelilingi pantai ini adalah penyebab utama yang membuat seluruh sel dalam tubuh mereka bisa menua dengan begitu cepat. I think it could be the rock that surrounds this beach. If our cells are being affected, speeding up in their processes. On this beach, 60 minutes is 2 years. We'll age almost 50 years in 1 day here. Almost a lifetime. Tak lama kemudian di tengah perdebatan antara semua orang, Priska menjadi orang pertama yang mencari di mana keberadaan putra kecilnya. Dan betapa terkejutnya semua orang ketika melihat perut Kara yang entah mengapa tiba-tiba sudah membuncit layaknya orang yang sedang hamil 5 bulan. Yang mana pemandangan aneh dan membingungkan tersebut semakin membuktikan bahwa Trent dan Kara benar-benar melakukan adegan haram pada beberapa menit yang lalu. If she walked into the emergency room, I'd say she's about 5 months pregnant. What? What? Just stay calm, Trent. She'll only be pregnant for about 20 minutes from the time of conception. Masih belum bisa mencerna apa yang sebenarnya tengah terjadi kepada si kecil Kara. Semua orang justru semakin dibuat panik ketika mengetahui kalau si Kara tiba-tiba mengeluhkan rasa sakit pada perutnya. Nampaknya Kara sedang mengalami gejala kontraksi pada kehamilan instannya yang memaksanya harus segera melahirkan sosok bayi yang tumbuh begitu cepat di dalam perutnya. Only a couple of minutes left if we're right. Is that the baby? Mom! I'm scared! Karena tak tega melihat putri kandungnya menderita, Crystal selaku orang tua yang seharusnya tetap berada di sisi Kara malah lebih memilih untuk pergi menjauh dari kerumunan. Setelah berusaha dibujuk oleh Maddox, Crystal akhirnya mau mendekat ke arah Kara yang baru saja berhasil melahirkan cucunya. Akan tetapi semua tak berjalan sesuai yang diharapkan. Bayi malang tersebut meninggal setelah 1 menit keluar dari rahim ibunya, dikarenakan kurangnya perhatian dari orang dewasa. Apalagi dengan anomali waktu yang berjalan begitu cepat membuat tubuh si bayi yang begitu rentan tak sanggup bertahan hidup cukup lama di tempat ini. Sontak kematian si bayi membuat Trent seketika berteriak histeris, begitu juga dengan Charles dan Crystal yang masih sulit percaya akan apa yang telah dialami putri kandung mereka barusan. Apalagi si Charles yang sejak awal mengalami masalah dengan isi otaknya tiba-tiba secara spontan bersikap agresif terhadap orang-orang di sekelilingnya.
I used to see you in our neighborhood. Who are you? I'm Jared! I don't know where you live. Singkat cerita, saat Crystal sedang mencurahkan kesedihannya kepada Maddox, semua orang tiba-tiba dikejutkan oleh suara jeritan yang cukup keras dari si Patricia yang berteriak histeris akan apa yang terjadi tepat di depan matanya. Charles dengan sadisnya berulang kali menghujam tubuh Brandon hingga membuat pria kekar tersebut meregang nyawa akibat luka tusukan yang begitu banyak pada tubuhnya. Bukannya merasa menyesal akan tindakannya, barusan Charles yang semakin kesini semakin kehilangan akal sehatnya malah berjalan menjauh dari kelompok. Lantas kejadian naas barusan membuat semua orang saling bekerja sama untuk berupaya mengambil alih pisau yang sampai saat ini terus dipegang oleh Charles. I'm just going to take it now. It's okay. Everything will be okay. Setelah semua orang berhasil mengamankan senjata tajam milik Charles, kini giliran si Jarin yang mau tak mau harus memberanikan diri untuk mencoba upaya yang sebelumnya dia gagas, yaitu dengan berenang melawan arus dalam upaya untuk bisa mendapatkan bala bantuan. Watch him! Sembari menunggu kabar baik dari si Jarin, semua orang yang masih berada di pantai merencanakan upaya pelarian yang terbilang cukup nekat dan gila, yaitu dengan mencoba memanjat tebing ngarai tinggi yang berada di hadapan mereka, yang tentunya sangat mustahil untuk ditaklukkan oleh siapapun. Maybe the effect, the blacking out doesn't happen if you go up. I'll do it. Yeah, he's strong. He can do it. Yeah. No! I won't allow my son to do that! Frisco's right, it's too dangerous. It's the last resort. Sementara itu si Charles yang semakin terisolasi dari semua orang, nampak sedang berbicara sendirian dengan sosok ibunya yang seharusnya telah mati. They'll try to stop me from working. What should I do? Mom, tell me what to do. Mengambil kesimpulan dari beberapa gejala yang muncul dari setiap orang, semakin memperkuat dugaan mereka bahwa pihak resort lah yang sejak awal memang sengaja memilih orang-orang dengan diagnosa penyakit tertentu untuk masuk ke dalam pantai terkutuk ini. Tak terkecuali dengan si Charles yang ternyata memang mengidap penyakit skizofrenia, yaitu sejenis penyakit kejiwaan yang membuat penderitanya mengalami kekacauan dalam berpikir logis. Itulah sebabnya mengapa si Charles kerap kali berperilaku aneh, seolah dirinya kesulitan dalam membedakan antara kejadian nyata dengan delusi yang hanya terjadi di dalam kepalanya. Menyadari kalau mungkin mereka tak akan bisa keluar dari tempat ini, Priska pun memberanikan diri untuk berkata jujur kepada putrinya Maddox. Priska akhirnya mengaku kalau dirinya lah yang menjadi faktor utama keretakan rumah tangga mereka. Was there someone else? Karena terpukul atas perselingkuhan yang terjadi di antara kedua orang tuanya, Maddox kemudian dengan nekat melakukan upaya pelarian yang sama yang dilakukan oleh si Jarin sebelumnya. Namun hanya selang beberapa menit masuk ke dalam air, Maddox seketika berteriak ketakutan saat menemukan tubuh Jarin yang terombang-ambing ke tepi pantai dalam kondisi yang sudah terbujur kaku. Sontak kematian Jarin yang mengejutkan semua orang membuat Guy merasa yakin kalau Jarin pastinya mengalami pingsan dikala sedang berenang. Belum sempat bernafas lega atas kematian satu-satunya sosok yang seharusnya menjadi harapan terakhir mereka, orang-orang yang masih tersisa malah semakin dibuat panik ketika mendapati putri kandung Charles yaitu si Kara. Tiba-tiba sudah berada puluhan meter di atas permukaan tanah. Kara dengan begitu nekatnya memanjat ke atas tebing ngarai dalam upayanya untuk bisa keluar dari tempat mematikan tersebut. Meski sudah dilarang oleh Trent beserta yang lainnya, namun apalah daya Kara sudah sangat terlambat untuk bisa turun kembali.
Dan benar saja apa yang paling mereka takutkan pun benar-benar terjadi kepada Kara. Why is she stopping? Carol! Carol, wake up! Carol, wake up! Wake up! Oh! Cukup disayangkan kalau Kara menjadi korban tewas untuk yang kesekian kalinya di pantai mematikan ini. Trent selaku sahabat yang pernah menjalin hubungan spesial dengan Kara nampak tak sanggup lagi menahan isak tangisnya. Kengerian tak berhenti di situ saja. Tepat ketika keluarga Guy sedang memeriksa kondisi Charles yang terus merenung sendirian, mereka dikejutkan dengan si Patricia yang mendadak kembali mengalami kejang akibat penyakit epilepsinya yang mendadak kambuh dan semakin parah. Namun karena mereka sudah kehilangan dua sosok yang paling paham dalam bidang medis, Guy beserta yang lainnya sama sekali tak tahu harus berbuat apa terhadap Patricia. Sampai pada akhirnya Patricia harus ikut meregang nyawa karena tak ada satupun yang bisa memberikannya pertolongan pertama. Tak lama kemudian, Guy mulai menyadari kalau kemampuan indera penglihatannya mulai berkurang. Bahkan dirinya sama sekali tak bisa melihat wajah istrinya sendiri secara jelas walau sudah berada tepat di sampingnya. Oh no. Ketika hari semakin gelap, Crystal yang sampai detik ini terus mencari di mana keberadaan putri kandungnya. Seketika fokusnya teralihkan oleh postur tubuhnya yang mengalami perubahan secara drastis. Crystal sejak awal memang pernah berkata kepada yang lainnya kalau dirinya sedang mengidap penyakit langka yang membuat tubuhnya membutuhkan kalsium jauh lebih banyak ketimbang orang-orang pada umumnya. Crystal, stay with us. Don't look at me. My back. I need my calcium. Sementara itu, kini giliran si Priska yang secara perlahan mengalami penurunan terhadap indera pendengarannya. Menyadari akan kondisi keduanya yang semakin melemah, Guy akhirnya mengatakan satu rahasianya kepada sang istri. Rupanya selama ini dia sudah tahu akan adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Hanya saja Guy tak pernah mau mengungkit perkara tersebut dikarenakan dirinya sudah tak tahu lagi bagaimana caranya agar bisa tetap mempertahankan rumah tangganya. He's a joke. He's a pretend person. You deserve someone so much better than that. This was no one's responsibility but me. Your anger should be aimed at me, just me. I'm sorry. Di waktu yang sama, Trent dan Maddox menemukan semacam buku catatan yang ditinggalkan oleh pengunjung sebelumnya. Mereka dibuat heran ketika melihat buku tersebut berisikan daftar dari beberapa nama orang yang kemungkinan datang ke pantai ini bersama si pemilik buku. Namun si penulis juga menyertakan setiap kondisi medis yang berbeda dari setiap nama-nama tersebut. Tak hanya itu, Trent dan Maddox memperhatikan sesuatu yang nampak berkilauan dari kejauhan, yang mereka yakini kalau ada orang yang terus mengamati mereka sejak pertama kali singgah di pantai ini. Ketika matahari benar-benar terbenam, Guy dan Priska menghabiskan menit-menit kebersamaan terakhir mereka di samping api unggun. Di waktu yang sama ada seseorang yang nampak sedang mengambil pisau dari dalam tas milik Priska. Dan benar saja orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah si Charles yang mulai gila. Namun karena penglihatan Guy yang semakin kabur, dia baru sadar kalau ada orang yang hendak menyerangnya. Sembari mengucapkan perkataan yang acak dan ngawur, Charles yang sudah kehilangan akal sehatnya terus-menerus menyerang tubuh Guy dengan pisau yang dia bawa. I can't let you tell them. I'm a good doctor. He was gonna follow us. He was gonna steal things from our home. Why don't you believe me? I stopped him. Tak cuman Guy, Priska juga ikut menjadi sasaran empuk dari keberingasan si Charles yang sudah terjerumus akan efek delusinya. Di tengah gempuran si Charles yang tak hentinya mengayunkan pisaunya, entah mengapa si Priska malah lari meninggalkan suaminya sendirian.
Ternyata Priska memperingatkan kedua anaknya untuk segera lari ke tempat yang lebih aman, sekaligus mengambil sesuatu dari tumpukan sampah berserakan yang terpendam oleh pasir. Mendengar peringatan dari ibu mereka, Maddox dan Trent lekas bersembunyi di balik celah ngarai. Walaupun apa yang mereka lakukan kala itu malah membawa keduanya bertemu dengan si Kristal, yang sekarang sudah semakin gila akan penyakit kekurangan kalsiumnya. Hanya karena postur buruk rupanya tak mau dilihat oleh orang lain, Kristal tak hentinya marah-marah gak jelas sambil terus-menerus melempari Maddox dan Trent dengan batu. Tak hanya itu, Kristal juga nampaknya menyimpan dendam kesumbat terhadap si Trent yang dia yakini menjadi orang yang bertanggung jawab atas kematian putri tercintanya Kara. Don't look at me! Turn off the light! Care is dead, isn't she? Whoever did this killed her, didn't they? Namun naas, sesaat sebelum Kristal melemparkan batu besar ke arah Maddox dan Trent, nampak jelas kondisi tulang belulang Kristal semakin memprihatinkan. Kristal akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya setelah tak sanggup lagi menahan rasa sakit yang semakin menyiksa pada tubuhnya. Beralih ke Guy yang terus-menerus mengeram kesakitan akibat diserang oleh si gila Charles, setidaknya sampai si Priska datang memberikan perlawanan balik terhadap Charles. Tak tanggung-tanggung dia menggunakan pisau berkarat yang sebelumnya sempat dimainkan oleh Maddox sebagai senjata untuk menghentikan kegilaan Charles. Kita semua tahu kalau apapun yang bersifat korosif akan menjadi racun bagi tubuh manusia. Cukup dengan satu sayatan saja racun pada luka kecil di pergelangan Charles dengan begitu cepat merambat ke sekujur tubuhnya sampai membuat tubuhnya terlihat membusuk. Bukannya beregenerasi seperti luka sayatan pada tubuh Guy, racun korosif yang menyebar pada tubuh Charles justru bersifat merusak semua fungsi organ-organ vitalnya. It's rust! It acts like poison when it gets into your bloodstream. Setelah kematian Kristal dan Charles, kini hanya tersisa satu keluarga Guy dan Priska yang masih bertahan hidup di tempat terkutuk ini. Meski pada akhirnya Guy menyusul yang lainnya. Dad. Karena tak sanggup menahan kesedihan setelah ditinggal mati oleh belahan hatinya, Priska berjalan menjauh dari jenazah suaminya sendiri. Setidaknya sampai dirinya turut serta menemani kepergian Guy ke keabadian. Mom? Singkat cerita, pada keesokan paginya, Trent dan Maddox kini nampak seperti orang dewasa yang berusia sekitar 50 tahunan. Daripada melamun merenungi nasib keduanya yang hanya bisa menunggu ajal, Maddox dan Trent mencoba menghabiskan sisa hidup mereka dengan bermain pasir. Tepat di saat Maddox secara iseng bertanya kepada Trent, apakah ada permainan lain yang bisa dimainkan selain cuma bermain pasir? Trent seketika teringat akan kertas berisikan kode rahasia yang sebelumnya diberikan Idlib kepadanya. Dan ketika Trent berhasil memecahkan kode tersebut, keduanya membaca satu kalimat pesan yang seolah menjadi kunci untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Pada momen ini, Maddox dan Trent secara perlahan mulai sadar kalau Idlib sedari awal sudah paham akan niat busuk dari pamannya yang kerap kali dengan sengaja memasukkan orang-orang tak berdosa ke dalam tempat terkutuk ini. Trent juga yakin kalau susunan koral yang dimaksud oleh teman barunya tersebut mungkin saja bisa melindungi mereka dari pengaruh anomali tebing bebatuan. Maybe he heard they took people to this beach. Idlib heard something he shouldn't have. He has no idea what it means, but he knows it's bad. I don't have friends. I'm your friend. You'll leave.
Idlib, what did I tell you about being in here when you shouldn't? You can't, I've told you so many times. Setelah mengambil dan membawa sesuatu dari pantai, mereka kemudian memberanikan diri berenang ke arah koral. Dan benar saja saat keduanya menyelam melintasi setiap celah koral, Maddox dan Trent sama sekali tidak merasakan gejala pusing atau mendadak mengalami pingsan seperti yang selalu dirasakan rekan-rekan mereka yang telah mati. Akan tetapi keduanya kemudian dihadapkan dengan satu permasalahan lain ketika sedang menyelam di bawah air. Dan tepat ketika keduanya tidak muncul kembali ke atas permukaan terumbu karang, Theo selaku pengemudi van yang sebelumnya ditugaskan untuk membawa para korban ke pantai, kemudian melapor kepada atasannya yang berada di markas utama. Seperti yang sempat diduga oleh Maddox dan Trent, Theo memang benar-benar terus mengawasi pergerakan semua korbannya dari pos pengamatannya, yang berlokasi di atas tebing tinggi yang menghadap ke pantai. Are you sure they didn't make it? We can't have another incident. Cindy, relax. I watched for a minute and a half. And the one person who got through last year ended up drowning anyway. We're fine. Setelah merasa yakin kalau semua kelinci percobaan mereka kali ini benar-benar habis, Theo kemudian kembali ke resort dengan membawa hard disk yang berisikan data-data penting dari setiap korbannya. Dia lalu berjalan menuju laboratorium yang letaknya tersembunyi di balik resort yang semakin membuktikan kalau selama ini resort tersebut memang hanyalah sebuah kedok belaka. Terungkap bahwa di dalam resort tersebut terdapat semacam tempat tersembunyi di mana para tim peneliti medis yang sudah profesional menjadikan orang-orang yang masuk ke dalam pantai terkutuk sebagai bahan penelitian mereka. Namun pihak resort tidak sembarangan memilih calon korbannya untuk masuk ke dalam pantai supranatural tersebut. Mereka sengaja mencari serta memilih para calon korban yang sudah terindikasi atau setidaknya memiliki riwayat sakit yang beraneka ragam. Itulah sebabnya mengapa semua orang dewasa yang masuk ke tempat itu dengan begitu cepat menunjukkan setiap gejala penyakit mereka yang berbeda-beda. Kemudian para begundal ini melakukan uji klinis seumur hidup terhadap para korbannya dengan cara menyisipkan obat-obatan yang telah mereka produksi ke dalam koktail yang mereka sajikan ke para pengunjung ketika baru tiba ke tempat ini. Mereka memanfaatkan keanehan alam yang terjadi pada pantai supernatural tersebut guna mempercepat proses penuaan terhadap semua kelinci percobaan mereka. Jadi mereka tak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hasil dari obat penyembuh yang sudah mereka berikan. One of this cohort was a woman with the epileptic seizures. The medicine we gave her when she arrived turned out to be the exact mixture. She didn't have a seizure for 8 hours and 17 minutes. 16 and a half years. We cured her of her epilepsy. Setelah berhasil menyelesaikan sesi percobaan mereka yang ke-73 ini, si manajer resort beserta bawahannya kembali bersiap-siap sebelum menyambut korban mereka selanjutnya. Namun sebelum itu tak lupa sang pemilik resort memohon kepada keponakannya yang masih polos untuk tidak sembarangan memilih teman baru. Now, those kids are fine. You can play with them. Okay. Good. Setibanya para wisatawan yang nantinya bakal jadi korban selanjutnya, si pemilik resort langsung menyambut baik kedatangan mereka. Namun sesaat sebelum si pelayan memberikan koktail yang sudah dicampur dengan sampel obat milik mereka, I wouldn't take anything they give you. They left us all to die. My name is Trent Kappa. I'm Maddox Kappa. ternyata Trent dan Maddox yang sebelumnya sempat dikira mati oleh Theo, rupanya berhasil kembali ke resort dengan selamat. Terlebih pada detik-detik ketika Trent berjuang melepaskan saudari perempuannya dari belenggu pakaiannya yang tersangkut di salah satu batu karang. Di saat itulah Theo dibuat terkecoh oleh keduanya yang dia kira sudah mati tenggelam. Padahal nyatanya mereka berhasil lolos dari terumbu karang tersebut.
Kemudian sesampainya di resort, keduanya lekas meminta bantuan kepada seorang polisi berkulit hitam yang sebelumnya pernah mereka temui di pantai. Trent menyerahkan jurnal yang ditemukan di pantai kepada pria tersebut, yang mana di dalamnya terdapat setiap rincian nama-nama dari setiap orang hilang yang pernah dilaporkan ke pihak kepolisian. All 3 are missing persons. Sending you the rest of the names now. Tanpa menunggu lama, anggota polisi itu langsung memanggil bala bantuan guna melakukan proses penyergapan terhadap tempat yang diduga kuat telah menjalankan praktek penelitian secara ilegal. Dengan memasang raut wajah terpelongo, Idlib mendapati kedua teman barunya sudah berubah menjadi sosok yang jauh lebih tua darinya.